Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang PPA mau ngebahas kunci jawaban rancangan percobaan soal tahun 2019. Yang pertama, efek dari suhu derajat Fahrenheit akan diselidiki pada output cahaya lampu. Eksperimen dilakukan dengan 3 taraf, yaitu 100, 125, dan 150. Dengan replikasi masing-masing taraf 9 kali. Hasil eksperimen total masing-masing sebagai berikut. Dari soal diketahui kalau kita mempunyai 3 taraf. Taraf tuh sama dengan perlakuan ya. Jadi ada perlakuan di 100 derajat Fahrenheit, ada yang di 125 derajat Fahrenheit, dan 150 derajat Fahrenheit. Nah, dari soal juga bisa diketahui N-nya berapa. Kan kita punya 3 taraf, dan masing-masing taraf ada replikasi sebanyak 9 kali. Jadi 9 kali 3 sama dengan 27. Di sini makanya ada 27 unit eksperimen. Nah, yang A, tulis model desain eksperimen. Dari soal diketahui bahwa terdapat satu faktor, yaitu suhu. Maka dari itu, soal adalah perancangan acak lengkap. Maka model desain eksperimennya adalah YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah EIJ. Di mana I 1, 2, 3. I itu sebanyak faktor ya. I, kan faktornya ada 3. Dan J 1 sampai 9. Nah, 9 ini kenapa? Dari banyaknya replikasi tadi. Di mana YIJ adalah pengamatan ke IJ, mu sama dengan rata-rata efek umum, tau I adalah efek perlakuan atau suhu ke I, dan EIJ adalah komponen kekeliruan acak. B. Nyatakan persamaan hipotesisnya. Karena perancangan acak lengkap dari soal diketahui, maka hipotesisnya H0 yaitu tau I sama dengan 0, di mana untuk I 1, 2, 3. Dan H1 adalah tau I tidak sama dengan 0. Paling sedikit untuk 1I. Yang C, sebutkan syarat dan asumsi untuk keperluan ANAVA. Syarat untuk model tetap, itu fixed effect model adalah sigma tau I sama dengan 0. Dan untuk asumsinya, seperti analisis regresi, yaitu yang pertama, tidak ada autokorelasi antara galat. Yang kedua, varian galat homogen. Yang ketiga, tidak terdapat outlier atau pencilan. Yang keempat, galat berdistribusi normal. Untuk yang D, lengkapi titik-titik pada tabel ANAVA berikut untuk menguji hipotesis poin B. Jika efek utama nyata, lengkapi juga nilai jumlah kuadrat efek polinomial suhu pada output cahaya. Yang diketahui itu KT suhu sama KT kekeliruan. Yang di stabiloin hijau itu yang diketahui. Terus dapat dari mana dB suhu, dB S linear sama kuadratik, kekeliruan dan total. dB suhu itu sendiri dapat dari K-1. K-nya itu kan dari tarafnya tadi ada 3. Jadi K-1 sama dengan 3-1. Jadi dB suhu diperoleh yaitu 2. Untuk S linear itu sendiri 1, S kuadratik itu 1. Total itu, dB untuk total tuh N-1, yaitu 27-1 sama dengan 26. Untuk kekeliruan itu sendiri, yang total dikurangi suhu, dikurangi linear sama kuadratik. Jadi 26 dikurangi 2, dikurangi 1, dikurangi 1 sama dengan 22. Dapat dari mana JK suhu? JK suhu diperoleh dari KT suhu dikali dB suhu. KT suhu sudah diketahui, lalu dikalikan dB suhu. Tadi yang dari K-1. Diperoleh sekian. Kemudian JK keliru juga menggunakan cara yang sama. KT keliru dikali dB keliru diperoleh sekian. Nah, nanti langsung dimasukin. Kemudian kita dapat sendiri F hitungnya berapa. F hitung diperoleh dari KT suhu dibagi KT kekeliruan. Nah, dari situ didapat F hitung untuk suhu 48,38475. Dari suhu sama kekeliruan, F hitungnya diketahui bahwa efek utamanya nyata. Maka dari itu, lengkapi juga jumlah kuadrat efek polinomialnya. Lanjutkan dengan perhitungan efek polinomial dengan asumsi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kemudian dirumuskan hipotesisnya. Rumusan hipotesisnya adalah H0, mu1 sama dengan mu3. Diperoleh kontrasnya C1 sama dengan min Y1 tambah Y3.
Terus H0 sama dengan 2 mu 2 sama dengan mu 1 tambah mu 3. Diperoleh juga kontras untuk C2-nya, Y1 min 2Y2 tambah Y3. Kemudian masuk ke perhitungan efek polinomial. Untuk C1-nya, karena ini min 1, ini min 1. Kemudian Y2-nya nggak ada, 0, dan Y3-nya 1. Yang C2, 1 min 2, 1, 1 min 2, 1. Kemudian dikali antara C1Y dan C2Y. Diperoleh sekian dan sekian. Kemudian untuk memperoleh nilai JK C1 dan C2 yaitu sigma C1I YI dikuadratkan per N dikali sigma CI kuadrat. Nah, diperoleh kan dari sini 5.660 dibagi N di setiap taraf tuh kan ada 9. Jadi kita pakai 9 dikali min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadinya 5.660 kuadrat per 9 kali 2 diperoleh sekian. Untuk JK C2-nya sendiri menggunakan rumus yang sama, min 3208 kuadrat per 9 dikali 1 kuadrat min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, jadinya min 3208 kuadrat per 9 kali 6 diperoleh sekian. Ini dibulatkan saja. Kemudian JK suhu itu sama dengan JK C1 tambah JK C2. JK C1 itu JK linear dan JK C2 adalah JK kuadratik. Setelah diperoleh hasilnya sama, JK C1 tambah JK C2 sama dengan suhu. Kemudian dicari KT linear, itu diperoleh dari JK linear per DB linear. JK linear kan sudah didapat dari sini, dibagi DB-nya tadi 1, diperoleh sekian. KT kuadratik juga sama, diperoleh sekian. Untuk mengetahui F linear, itu tinggal dibagi aja KT linear dibagi KT keliru. Diperoleh 87,40771. Dan F kuadratik juga KT kuadratik dibagi KT keliru. Diperoleh 9,35972. Untuk F1% dB1, dB2 itu dari tabel diperolehnya. Untuk yang suhu 5,72, yang linear 7,94, dan kuadratik juga 7,94. Soalnya sama-sama 1,22 kan. dB suhunya 2, dB errornya 22, dB linearnya 1, dB errornya juga 22. Sama juga, terus tolakan 0 apabila F itu lebih besar sama dengan dari F tabel kan. Nah, kesimpulannya tampak baik efek utama maupun efek polinomial yang sangat signifikan. Kemudian yang 1E, taksiran model regresi polinomial, itu diperoleh juga kalau rumusnya yang saya stabiloin itu sendiri. Kemudian dilanjut dengan pengisian berdasarkan data yang kita punya. Yang pertama ada alfa 0, yaitu sigma YIJ. Ya, dijumlah aja semua datanya. Diperoleh 25.385. Terus per AN. A itu kayak tarafnya lagi, terus N-nya tuh sampel di tiap tarafnya. Jadinya 3 kali 9 sama dengan 27, diperoleh sekian. Untuk alfa satunya, sigma C1I YI per AN sigma C1I kuadrat. Kan tadi C1I-nya diperoleh nih. C1I-nya tuh kan 5.660 dan sigma C2Y2-nya juga min 3208 kan. Nah, dilanjut datanya. Dilanjut alfa satunya diperoleh sekian, alfa 1 satunya diperoleh sekian. Sama ini kayak min 3208 dibagi AN kali sigma C2I kuadrat. 3 kali 9 kali 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi 27 kali 6. Min 7,42593. Kemudian dilanjut P0X-nya 1, P1X-nya rumusnya seperti ini. X barnya dari mana? X barnya itu dari
kan tarafnya itu kan ada 1, 125 sama 150. Nah, itu di rata-ratain. Jadi diperoleh 125. Nah, D-nya dari mana? D itu dari selisih setiap tarafnya. Nah, selisih tiap taraf itu kan 25. Nah, tinggal masukin aja. Jadinya P1X itu tuh X min 125 per 25. Untuk P2X-nya juga ini rumusnya tinggal dimasukin lagi aja. A-nya sendiri kan tadi taraf tuh, A-nya 3 dikuadratin. Nah, 12-nya itu emang dari sananya. Nah, setelah diperoleh pengoperasian, kemudian dari ini kan diperoleh nih P0X, P1X, P2X, alfa 0, alfa 1, alfa 11. Setelah diperoleh, masukin ke Y awal tadi. Y sama dengan alfa 0 tambah alfa 1 P1X tambah alfa 11 P2X tambah E. Dimasukin semuanya. Kemudian diperoleh Y topi sama dengan 29,96 tambah 10,133X min 0,02376X kuadrat. Jika digunakan pada suhu 135 derajat Fahrenheit, kekuatan cahaya bernilai, tinggal masukin aja 135-nya. Diperoleh 961,889. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Eksperimen dilakukan untuk menguji berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan model kalkulator jenis baru dan jenis lama. 6 insinyur yang dipilih secara acak masing-masing disuruh menyelesaikan masalah statistik dan masalah teknik, menggunakan masing-masing jenis kalkulator dan waktu dalam hitungan menit untuk memecahkan masalah dicatat. Para insinyur dapat dianggap sebagai blok dalam desain eksperimental. Para insinyur ini Azhar, Bahar, Adam, Denny, Eric, dan May. Ada 2 faktor, yaitu jenis masalah dan model kalkulator, masing-masing dengan 2 taraf. Nah, ini tuh menjadi faktor, yaitu masalah dan jenis kalkulator, di mana mereka masing-masing memiliki 2 taraf. Untuk faktor masalah tarafnya yaitu statistika dan teknik, sedangkan untuk kalkulator yaitu baru dan lama. Karena setiap level dari satu faktor terjadi dalam kombinasi dengan masing-masing taraf dari faktor lain, faktor-faktor ini saling bersilangan, sehingga dihasilkan data sebagai berikut. Ini datanya. Pertama, kita disuruh tuliskan model statistik. Dari soal ini, kita bisa tahu kalau di sini tuh terdiri dari 2 faktor dan 2 taraf. Berarti desain ini tuh termasuk ke dalam desain faktorial 2 faktor karena memiliki 2 faktor dan 2 taraf. Sedangkan untuk model statistik desain faktorial 2 faktor itu ya IJK sama dengan mu plus tau I plus beta J plus tau beta IJ plus gamma K plus error IJK, di mana I-nya itu 1 sampai 2 yaitu baru dan lama. Sedangkan J-nya itu 1 dan 2 statistik dan teknik. K-nya itu banyaknya insinyur, berarti ada 6. Sedangkan untuk keterangannya itu sebagai berikut, bisa dilihat. Ini keterangannya. Yang kedua yaitu nyatakan perumusan hipotesis. Kan sebelumnya kita di atas udah tahu kalau desain yang di atas itu merupakan desain faktorial 2 faktor. Jadi rumusan hipotesisnya itu pasti ada 3, yaitu untuk tau I sama dengan 0, tau I tidak sama dengan 0, beta J sama dengan 0, beta J tidak sama dengan 0, dan tau beta IJ sama dengan 0, tau beta IJ tidak sama dengan 0. Itu untuk rumusan hipotesis desain faktorial 2 faktor. Yang ketiga yaitu buat tabel EKT, di mana tabel EKT itu sama aja kayak tabel ANOVA. Terus yang D itu lakukan pengujian pada taraf alfa sama dengan 1%. Kita dapat melakukan pengujian ini kalau tabel EKT udah dibuat. Pertama kita harus buat dulu tabel EKT-nya. Berikut ini kolom yang perlu dihitung untuk mengisi tabel EKT.
Dimana tabel EKT itu pertamanya diisi oleh jumlah kuadrat dan derajat bebas. Maka dari itu kita harus menghitung jumlah kuadrat tersebut. Caranya itu kita harus menghitung Y blok dan Y blok kuadrat. Y blok itu merupakan jumlah dari setiap faktor ini. Jadi 3,1 plus 2,5 plus 7,5 plus 5,1 dijumlahin, hasilnya segini. Sama untuk insinyur yang lain juga dilakukan seperti itu. Sudah seperti itu, lakukan perhitungan Y blok kuadrat. Hasil dari Y blok ini dikuadratkan, hasilnya segini. Lalu kita harus menjumlahkan jumlah setiap barisnya, yaitu jumlahnya seperti ini. Dan ini tuh merupakan YIJK, jumlah dari keseluruhan, total dari jumlah. Nah, kan ini tuh termasuk desain faktorial 2 faktor, dimana untuk menghitung jumlah kuadratnya itu ada rumusnya, rumus sendiri. Kita perlu jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat untuk respon A, untuk B, AB, blok, dan error. Rumusnya seperti ini, bisa dilihat. Setelah kita mengetahui rumusnya, kita tinggal masukkan hasil hitungan yang ada di tabel ini ke dalam ini. YIJK kuadrat. YIJK itu data dari setiap sel. Jadi 3,1 plus 3,1 kuadrat plus 7,5 kuadrat, semuanya dijumlahin, dikuadratin sampai 4,8 kuadrat. Dikurangi YIJK kuadrat. YIJK itu jumlah dari total dari jumlah, yaitu 111,8 kuadrat per ABN. A itu untuk jenis kalkulator, B itu untuk jenis masalah, N itu untuk banyaknya insinyur. Jadi 2 kali 2 kali 6, hasilnya segini. Untuk jumlah kuadrat yang lainnya, kalian bisa hitung sendiri dengan memasukkan angka yang ada dalam sel ini ke dalam rumus yang telah tersedia. Sedangkan untuk soal nomor D-nya, kita harus melakukan uji dalam taraf nyata 101%. Mohon maaf. Nah, kan kita sudah menghasilkan perhitungan jumlah kuadrat. Maka kita tinggal masukkan jumlah kuadrat ini ke dalam tabel EKT. Derajat bebasnya juga. Dan KT ini bisa dihitung dari jumlah kuadrat dan derajat bebas. Lanjut ke perhitungan F. Kita bisa menghitung melalui kuadrat tengah ini. Lalu kan kita telah mengetahui derajat bebasnya berapa, maka dari itu kita harus mencari tahu jumlah F tabelnya berapa. Nah, maka dari itu kita bisa lihat hasil dari F hitung dan F tabel. Di sini ditulis nyata pada alfa 5% dan 1%. Kesimpulannya itu semua efek utama dan interaksi sangat signifikan. Kita lihat dari setiap ini, blok, kalkulator, jenis soal, dan kalkulator jenis soal. Dapat dilihat bahwa hasil dari F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Karena aturan tolak H0-nya itu F tabel ditolak jika F tabel lebih kecil dari F hitung. Dan di sini dapat dilihat jumlah F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa maka semua efek utama dan interaksi sangat signifikan. Itu untuk nomor D. Untuk nomor E, buat plot interaksi respon. Kita harus
memplotkan interaksi dari respon tersebut. Untuk poin F, apa cukup beralasan menyatakan keenam insinyur mempunyai rata kemampuan yang berbeda? Uji dalam taraf nyata alfa sama dengan 5%. Berarti kita tuh harus menguji setiap insinyur. Kan tadi ada 6 insinyur, berarti kita melakukan pengujian pada 6 insinyur tersebut dengan menggunakan alfa 5%. Dan hasilnya itu dapat dikatakan bahwa di antara insinyur beragam kemampuannya. Berarti tidak sama atau berbeda. Artinya H0 ditolak. Berarti sangat signifikan dalam alfa 5%. Sekian untuk nomor 2. Terima kasih.